Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai, program studi S1 Administrasi Publik, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi hardware. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama, Mariatul Ulfa dengan NPM 212308230. Yang kedua ada Nadia Febrianti dengan NPM 212308241. Yang ketiga ada Rahmat Reza Aryadi dengan NPM 212308251. Yang keempat ada Rida Musyarafah dengan NPM 212308254. Yang kelima ada Siti Salimah dengan NPM 212308263. Yang terakhir ada Yuliska dengan NPM 212308266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Musyarafah. Di sini saya sebagai presenter ingin menjelaskan tentang materi hardware, yaitu pengertian hardware, ciri-ciri hardware, fungsi hardware, jenis-jenis hardware, macam-macam input device, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang ada atau beroperasi di dalamnya. Apa itu hardware? Istilah hardware digunakan untuk menyebutkan perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer dan laptop. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Selanjutnya, ciri-ciri hardware. 1. Memiliki bentuk fisik, maksudnya karena hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. 2. Umumnya bersifat keras karena memiliki bentuk yang tetap tidak berubah-ubah, contohnya seperti keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. 3. Terdapat bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer. Namun tidak semuanya, beberapa di antaranya ada yang berada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. 4. Media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Selanjutnya yaitu fungsi hardware. Fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. 1. Menerima input. Fungsi hardware yang pertama adalah menerima input. Selain memberi output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. 2. Menerima output. Fungsi hardware yang selanjutnya adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. 3. Menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya, output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. 4. Mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data dan kemudian menjadi informasi baru dan berguna agar dapat dipahami oleh manusia.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis hardware. 1. Hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya, mouse, mikrofon, keyboard, dan webcam. 2. Hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti handphone, earphone, printer thermal, dan printer 3 dimensi. 3. Hardware pemrosesan. Hardware pemrosesan atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak oleh komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinput. Contohnya, unit kontrol, unit aritmatika dan logika, registrasi, dan cache. 4. Hardware penyimpanan. Sesuai namanya, strong device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain ROM, hard disk, flash disk, solid state disk drive. Selanjutnya yaitu macam-macam input device. Dapat dilihat di gambar di sini, ada beberapa gambar input device. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Touchpad, 4. CD atau compact disc, 5. Modem, 6. Flash disk, 7. CD atau DVD atau ROM, 8. Digitizer, 9. Barcode scanner, 10. Lick pen, 11. Trackball, 12. Mikrofon. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang diinginkan. 2. Mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melakukan scroll. 3. Touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk untuk menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan. Pada layar monitor, perangkat ini ada pada laptop. 4. CD atau compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan dan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. 5. Modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. 6. Flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. 7. CD, DVD, ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program media penyimpanan data CD atau DVD. 8. Digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk data seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung di komputer. Menggambar data yang tersambung pada komputer, alat ini berfungsi untuk mengubah analog menjadi data digital. 9. Barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk ganggang dan berisi layar laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasa terdapat pada kemasan suatu barang. 10. Lick pen. Lick pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel.
11. Trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk pada komputer. 12. Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan sebagai konferensi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu komputer tidak akan bisa beroperasi secara normal tanpa adanya hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang ada atau beroperasi di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merawat komponen-komponen hardware agar tetap dapat bekerja sesuai fungsinya. Hardware juga memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Hardware input, 2. Hardware output, 3. Hardware pemrosesan, 4. Hardware penyimpanan. Saya Yuliska, mewakili teman-teman saya dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.